Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen Microsoft Word. Biasanya ini digunakan untuk pembuatan skripsi, laporan akhir, atau makalah ya. Nah, dimana untuk halaman pertama seperti ini halaman sampul, ini contoh ya teman-teman, itu tidak memerlukan penomoran halaman. Sedangkan untuk lembar selanjutnya seperti lembar pengesahan, kemudian kata pengantar atau daftar isi, ini kita menggunakan penomoran huruf Romawi. Contohnya di bawah seperti ini ya. Nah, ini untuk lembar pengesahan I1, yang ini kata pengantar I2, kemudian daftar isi ini I3. Nah, sedangkan untuk bab 1 itu biasanya untuk penomoran itu ada di bawah di tengah. Selanjutnya untuk halaman berikutnya itu biasanya ada di atas kanan. Nah, seperti ini. Begitupun untuk bab 2 ini ada di tengah di bawah, dan lembar berikutnya itu ada di kanan atas. Selanjutnya untuk bab 3 sama juga formatnya seperti yang di atas, ada di bawah. Kalau seandainya bab 5-nya juga ada di bawah. Nah, kemudian ada daftar pustaka di bawah. Nah, jadi bagaimana langkahnya yang harus kita lakukan? Nah, di sini teman-teman kita ada memperkenalkan untuk header dan footer. Nah, itu berada di mana? Nah, untuk header itu ada di atas, kemudian ada footer ada di bawah. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita klik 2 kali di sini. Nah, di mana untuk yang header ini biasanya untuk digunakan untuk penomoran di atas, dan footer ada di bawah. Ini untuk penomoran di bawah. Nah, untuk membukanya teman-teman, yang pertama bisa teman-teman menggunakan klik 2 kali di bagian atas di sini. Ini muncul untuk header. Kemudian untuk bagian footer bisa diklik 2 kali. Nah, ini untuk footer. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bisa teman-teman silahkan klik kanan di sini, kemudian edit header. Nah, kemudian untuk yang footer bisa klik kanan di bawah, kemudian klik edit footer. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi header dan footer ini disinilah nanti kita menempatkan untuk penomorannya. Oke, langsung saja kita bagaimana cara selanjutnya. Sebelum teman-teman lanjut ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya teman-teman di sini saya membuat dari awal, jadi belum ada penomoran ya. Jadi sudah saya persiapkan untuk contoh saja seperti ini untuk berkas dokumen Microsoft Word-nya. Nah, selanjutnya yang pertama teman-teman kita klik kanan di atas, kita edit footer, header maksudnya ya teman-teman. Nah, ini ada tulisan header dan footer. Langkahnya ini kita harus membagi bagian-bagian ini nanti menjadi beberapa section. Nah, langkahnya itu teman-teman, untuk bagian yang pertama ini nanti kita buat menjadi section 1, dan bagian halaman lembar pengesahan ke bawah ini menjadi section 2. Oke, langkahnya tinggal kita klik di sini. Letakkan kursor di ujung paling kiri atas. Bagian kiri. Nah, kemudian silahkan teman-teman pilih layout. Kemudian pilih bricks. Nah, next page. Klik yang ini. Kemudian kita cek, klik kanan di atas, edit header. Nah, sekarang untuk header yang pertama ini halaman sampul menjadi section 1. Sedangkan untuk yang ini menjadi section 2, ini sampai ke bawah. Nah, seperti ini ya, teman-teman.
Jadi sekarang untuk dokumen ini terbagi menjadi dua section 1 dan section 2. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan same as previous. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah jadi format penomorannya itu disamakan dengan format penomoran sebelumnya. Nah, jadi kita tidak memerlukan ini karena kita ingin membuat berbeda untuk penomorannya. Nah, kemudian kita nonaktifkan untuk same as previous-nya. Silahkan klik yang ini. Nonaktifkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk bagian footer-nya juga. Klik go to footer. Nah, ini kita nonaktifkan juga link to previous. Seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bab 1. Nah, seperti ini kita close. Nah, jadi kita masuk ke bab 1. Klik di paling ujung di atas ya, pastikan kursornya di sini. Kemudian teman-teman pilih layout, breaks, kemudian next page. Nah, klik yang ini, kita cek, klik kanan di sini, kemudian edit header. Nah, sekarang terbagi menjadi 3 section. Nah, untuk sampulnya ini section 1. Nah, section 2 dari lembar pengesahan sampai daftar isi, ini section 2. Kemudian bab 1 itu section 3. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita nonaktifkan untuk same as previous-nya. Nonaktifkan. Kemudian kita pergi ke footer, go to footer, nonaktifkan juga. Kemudian untuk penomoran bab 1 dan halaman berikutnya ini kita menggunakan format yang berbeda. Untuk bab 1 ini biasanya ada di bawah, kemudian halaman berikutnya ini ada di atas. Jadi teman-teman aktifkan untuk different first page yang ini. Nah, kemudian kembali teman-teman, karena ini same as yang aktif lagi, matikan lagi link to previous. Kemudian masuk ke header, kita nonaktifkan link previous. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk bab 1, kemudian untuk bab 2 kita atur juga, klik di paling ujung kiri. Pastikan kursornya di sini. Kemudian pilih layout, pilih breaks, kemudian next page. Nah, seperti ini kita cek, klik kanan di sini, edit header. Nah, ini sudah menjadi section 4. Nah, untuk bab 1-nya itu menjadi section 3, yang di bawah ini menjadi section 4. Nah, jadi untuk same as previous-nya kita samakan saja seperti sebelumnya. Kemudian yang di bawah lagi, kemudian ini bab 2, ini bab 3 lagi ya. Bab 3 kita atur lagi layout, breaks, next page. Nah, kita cek, klik kanan. Nah, ini menjadi section 5. Kemudian bab 4-nya lagi kita atur, pastikan di ujung seperti ini kursornya. Kemudian pilih layout, breaks, kemudian next page. Nah, seperti ini kita cek, klik kanan di sini, edit header. Ini sudah menjadi section 5. Bab 3 section 4, bab 4 section 6. Selanjutnya untuk daftar pustaka ya, untuk daftar pustaka kita klik di ujung di sini ya, di awal atas, kemudian klik layout, break, kemudian next page. Nah, kemudian kita klik kanan di atas, edit header. Nah, karena untuk daftar pustakanya ini cuma 1 halaman, kita matikan saja untuk link previous-nya. Kemudian difference ininya juga kita nonaktifkan. Kemudian go to footer ya. Link previous-nya kita matikan juga. Go to footer, link previous-nya kita matikan karena cuma 1 halaman. Oke, kalau sudah kita close. Nah, selanjutnya
Sebentar kita cek dulu. Edit header. Nah, jadi ada 7 section dari tutorial. Di sini kita menggunakan 7 section ya sampai daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita masuk ke atas. Kita mulai penomoran, close. Nah, di mana untuk halaman pertama, halaman sampul tidak perlu kita masukkan penomoran. Kita langsung penomoran di halaman kedua, lembar pengesahan. Caranya, kita klik kanan di bawah, edit footer, kemudian pilih page number, pilih bottom of page, kita pilih penomoran di tengah. Nah, ini format penomorannya, kita pilih lagi di sini, page number, format page number. Nah, di sini kita pilih penomoran Romawi. Nah, untuk mulainya kita dari 1, kita klik yang ini, dari I1, oke. Nah, jadi penomoran 1, 2, 3. Ini penomoran sampai ke daftar isi ya. Selanjutnya untuk penomoran bab pendahuluan, bab 1 pendahuluan maksudnya. Nah, kita klik di bawah di sini, kita close sebentar. Kemudian kita klik kanan di sini, edit footer, kita pilih page number, pilih bottom of page ya, pilih yang ini. Nah, selanjutnya untuk penomoran kita ganti formatnya menjadi angka ya, format page number. Nah, ini jadi angka mulai dari 1. Oke. Nah, ini 1 ya. Kemudian di halaman selanjutnya ini belum ada nomor karena penomorannya berbeda dengan yang bab 1. Kita klik di sini di atas di header, kemudian kita pilih page number, top of page ya, pakai yang ini. Nah, ini sudah halaman 2. Jadi halaman bab 1 di bawah, halaman selanjutnya di atas. Nah, di bawah di sini karena sudah kita atur di awal tadi, ini sudah mengikuti penomorannya. Ini ada di atas ya. Ini setiap bab ada di bawah. Ini pun sama, ada di bawah. Nah, karena ini tadi sudah kita atur, ini setiap bab itu ada di bawah. Seperti ini. Nah, sedangkan daftar pustaka ini belum kita atur. Kita klik di bawah, kemudian kita atur page number-nya, bottom, kemudian di bawah. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk pembuatan penomorannya. Nah, jadi untuk halaman pertama, halaman sampul tidak mempunyai nomor. Kemudian halaman pengesahan ada penomoran di tengah di bawah. Kata pengantar ada penomoran di tengah di bawah. Kemudian daftar isi ada penomoran di tengah di bawah. Dan halaman bab, setiap halaman bab itu ada penomorannya di bawah dengan huruf angka. Sedangkan selanjutnya halaman selanjutnya itu ada di atas. Nah, seperti ini. Bab 2 ada di bawah, selanjutnya ada di atas. Kemudian bab 3 cuma 1 di bawah, kemudian bab 4 ada di bawah kan cuma 1 lembar. Daftar pustaka ada 1 lembar. Nah, begitu cara membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen Microsoft Word. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa diulang berkali-kali untuk video ini. Silahkan mencoba. Di video berikutnya, saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Jadi teman-teman jangan lewatkan untuk video bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.